Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Jaringan Hotspot Server berbasis mikrotik router dengan metode HTTP. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Ada Alvinatul Hasanah, NIM 50, Jenny Arista, saya sendiri, NIM 52, Hosniah, NIM 58, Desta Ciliani, NIM 59, dan yang terakhir Sigit Perdana, NIM 64. Nah, pada permasalahan yang kami angkat ini ada pada SNPN 5 Semarang, yaitu permasalahannya internet yang digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah belum ada pengaturan bandwidth di dalamnya yang menyebabkan komputer dari sekolah tersebut kesulitan saat mengakses internet. Padahal hampir semua kegiatan yang ada di SMP 5 Semarang ini memerlukan internet, mulai dari kegiatan belajar hingga sampai kegiatan administrasi sekolah. Tanpa adanya manajemen bandwidth, banyak komputer yang dapat menggunakan internet secara tidak beraturan, sehingga menyebabkan komputer yang lain tidak mendapat jatah bandwidth yang adil. Padahal pada bagian tata usaha atau TU dan juga kepala sekolah ini membutuhkan akses internet yang lebih stabil, karena bagian TU harus selalu memperbarui data-data siswi berupa absen, nilai, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian kepala sekolah ini harus selalu siap dalam menerima informasi terbaru dalam Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dari permasalahan yang kita angkat, kami memiliki solusi penyelesaian sebagai berikut. Nah, solusi penyelesaiannya seperti ini. Memerlukan kontrol penggunaan internet dengan menggunakan manajemen bandwidth untuk menstabilkan koneksi internet. Menggunakan metode HTTP atau hierarki token bucket. Metode ini dipilih karena metode HTTP diklaim menawarkan kemudahan pemakaian dengan teknik peminjaman dan juga implementasi pembagian trafik yang lebih akurat. Dan juga mempunyai kelebihan dalam pembatasan trafik pada setiap level maupun klasifikasi. Hingga bandwidth ini yang tidak dipakai oleh level tinggi dapat digunakan atau dipinjam oleh level yang lebih rendah. Selain itu perlu dirancang dan diimplementasikan hotspot server berbasis mikrotik pada sistem login SNPN 5 Semarang. Pembagian bandwidth-nya sebagai berikut. Capsec menerima jatah sebanyak 3 MB dan juga tenaga admin sebanyak 3 MB seperti yang dijelaskan pada masalah di atas, karena Capsec dan juga TU lebih perlu memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan guru dengan siswa. Nah, pada guru di sini memiliki bandwidth 2 MB dan juga siswa 766 KB. Sehingga yang nanti akan ditotal dapat memiliki jumlah bandwidth sebanyak 10 MB, tidak lebih dari itu. Untuk topologi jaringan ini kami menggunakan topologi jaringan jenis tree, yaitu sebagai berikut. Pada Capsec nantinya akan ada 1 user pada sekolahnya. Untuk tenaga admin kita perkirakan ada 3 user, untuk guru sekitar 5 user dan juga siswa 20 user. Untuk setting mikrotik ini kita setting ke pengaturan terlebih dahulu. Pada bagian jaringan, nah, pada adaptor 1 atau header 1 kita pastikan terpasang pada adaptor terbright. Kemudian pada adaptor 2 kita setting ke internal network atau Ethernet. Maka mikrotik sudah bisa dijalankan. Kemudian kita masuk ke Winbox. Nah, di sini untuk IP address yang digunakan pada tiap-tiap anggota kami menggunakan IP address sesuai dengan NIM pada masing-masing mahasiswa.
untuk IP yang digunakan pada laptop Sigit ini yaitu memiliki address 192.168.64.1. Kemudian untuk DNS servernya memiliki nama yaitu smpn 5semarang64.com. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia. Baik, selanjutnya kita akan mengatur fitur pada DHCP client dengan cara mengklik IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini kita sudah men-settingnya. Cara men-setting DHCP client, kita tinggal klik tambah. Pada DHCP client di sini terdapat ETH1 dengan IP address 192.168.15, di mana ETH1 ini didapat dari koneksi internet Sigit. Selanjutnya kita akan men-setting DHCP server. Kita tinggal klik IP DHCP server, kemudian DHCP setup, dan kita tinggal klik next. Nah, pada DHCP server di sini kita menggunakan ETH2 dan mendapat address pool yaitu DHCP pool 2. Nah, di mana DHCP server ini akan memberikan alamat IP ke setiap klien dalam satu jaringan secara otomatis. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Untuk fitur selanjutnya di sini kita menggunakan queues, yaitu simple queue untuk manajemen bandwidth-nya dengan menggunakan metode HTB. Nah, pada metode HTB ini pembagiannya dilakukan secara hierarki, yaitu dibagi ke dalam kelas. Jadi ada parent dan ada child. Nah, di sini untuk parent-nya ditentukan yaitu ISP. ISP ini dengan IP 192.168.64.1. Total akses internetnya ada 20 MB, di mana terbagi untuk 10 MB target upload dan 10 MB untuk downloadnya. Selanjutnya ditentukan untuk child-nya ada 4. Ada guru, capsek, siswa, dan tenaga admin. Nah, guru di sini mendapat akses internet dengan kecepatan 2 MB, lalu capsek 3 MB, siswa 768 KB, dan tenaga admin 3 MB, di mana di sini untuk totalnya tidak melebihi dari akses internet yang dimiliki oleh parent. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Desta. Baik, di sini untuk fitur selanjutnya yang digunakan yaitu hotspot. Nah, fungsi hotspot sendiri itu untuk memberikan akses internet pada pengguna. Nah, fitur hotspot ini terdapat pada menu IP. Nah, untuk selanjutnya itu ada hotspot user dan ada hotspot profile. Nah, untuk hotspot user itu digunakan untuk memberikan username dan password sebagai kebutuhan saat user login ke Mikrotik. Nah, sedangkan untuk user profile itu digunakan menentukan jumlah user yang login pada setiap kategori klien. Nah, untuk yang user profile itu di sini ada 4 jenis klien. Yang pertama itu 1 user yaitu capsek, 3 user untuk tenaga admin, 5 user untuk guru, dan 20 user untuk siswa. Nah, setiap klien ini dibatasi jumlahnya, yaitu capsek 1, kemudian tenaga admin 3, guru 5, dan siswa itu 20. Selanjutnya itu ada user, yaitu ada 4. Yang pertama itu capsek, ada 1 user, tenaga admin ada 3 user, guru ada 5 user, dan siswa ada 20 user. Nah, untuk server profilnya sendiri itu menggunakan hotspot 2 yaitu smpn 5semarang.com sebagai DNS min-nya. Nah, untuk servernya sendiri itu namanya hotspot 1 dengan interface Ether 2, kemudian address pool-nya itu di hcp_pool2, dan untuk profilnya itu hotspot 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit.
Baik, selanjutnya yang kami gunakan, fitur selanjutnya yang kami gunakan yaitu ada firewall, yaitu keamanannya. Nah, di sini untuk firewall sendiri itu berfungsi sebagai layanan keamanan jaringan yang melindungi jaringan private dari jaringan publik, di mana berfungsi di antara jaringan lokal dan juga jaringan publik. Selain mencegah serangan dari jaringan publik, firewall mengontrol koneksi data menuju, melewati, dan keluar dari router. Nah, di sini cara settingnya yaitu ke firewall, kemudian NAT, kemudian di sini tambahkan. Nah, di sini kami sudah men-settingnya di ETA1 karena ETA1 itu adalah out interface yang akan menuju ke jaringan publik, di mana untuk generalnya yaitu SDR-NAT, di mana fungsi untuk mengubah source atau sumber address dari sebuah paket data. Untuk actionnya di sini kami menggunakan mesh query, yaitu agar koneksi dapat tersalur ke IP publik atau disebutkan sebagai user dalam area lokal jaringan tersebut. Nah, untuk keamanannya selesai, selanjutnya yaitu tes koneksi, di mana di sini kami sudah login ke dalam mikrotiknya, yaitu mikrotik di user siswa. Di sini dia mendapatkan IP 192.168.64.253. Kemudian untuk tes kecepatannya, nah di sini tadi kami sudah melakukan tes speed pada koneksi mikrotiknya, di mana untuk unduh mendapatkan kecepatan 9,2 Mbps dan untuk unggahnya atau uploadnya mendapatkan koneksi 2,15 Mbps, di mana itu sesuai dengan mikrotik yang kita atur, sesuai dengan bandwidth management yang dimana kita mengatur bandwidth manajemennya maksimal itu 10 Mbps maksimalnya. Kemudian untuk cek ping, di ping pada domain smpn5semarang.com ini berhasil, sudah replay. Kemudian untuk cek IP-nya NSLookup SMPN5 Semarang, ini sesuai dengan IP yang digunakan tadi yaitu 192.168.64.1. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Jenny untuk menutup. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Untuk percobaan dari tiap-tiap mahasiswa telah dilakukan pada masing-masing laptopnya. Untuk bukti lampirannya kami sertakan pada lampiran di laporan. Dapat dilihat pada bagian akhir, itu merupakan uji coba dari tiap-tiap mahasiswa. Itu saja yang kelompok kami bisa jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.